Lembah Tengkorak Chapter 5 Pendekar Lembah Tengkorak Karya Kang Ramli Autor. Hujan deras tak kunjung reda, seolah langit ikut menangisi kepergian seorang pendekar. Di sebuah kamar sederhana berlantai kayu di kaki Gunung Lawu, Bayu Wisesa menghembuskan napasnya yang terakhir. Tubuhnya yang dulu tegap, kini tinggal tulang dan kulit. Luka-luka lama dari pertempuran besar melawan Ki Dharma Sengkala masih meninggalkan bekas hitam di sekujur tubuhnya. Racun hitam yang tak pernah benar-benar hilang, akhirnya menyelesaikan tugasnya malam itu. Di sisi ranjang, Andin duduk tanpa suara. Air matanya jatuh pelan ke punggung tangan suaminya yang sudah dingin. Tangannya menggenggam erat, seolah masih berusaha menahan jiwanya yang telah pergi. Di belakang tubuh Andin telah berdiri seorang pemuda berusia 17 tahun. Tubuhnya tinggi tegap, rambutnya diikat rapi ke belakang dengan tali kulit. Matanya tajam dan tajam seperti ayahnya. Namun, malam itu penuh kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Bayu Sakti Wisesa adalah putra tunggal Bayu Wisesa dan Andin. Dengan suara yang hampir hilang, Bayu Wisesa memanggil anaknya untuk mendekat. "Sakti, mendekatlah." Bayu Sakti langsung berlutut di samping ranjang. Dia menggenggam tangan ayahnya dengan kedua tangan. "Ayah." Bayu Wisesa tersenyum, napasnya tersengal. "Di dunia persilatan ini, takkan pernah ada kata damai, anakku. Lembah Tengkorak sudah hancur. Tapi, kejahatan selalu mencari tempat yang baru. Kamu harus janji pada ayah, nak. Kamu jangan pernah menggunakan ilmu hitam, meski hanya untuk kebaikan." Air mata Bayu Sakti jatuh ke lantai kayu yang dingin. Suaranya terdengar dan bergetar. "Aku janji, ayah. Aku tidak akan menempuh jalan itu." Bayu Wisesa menatap anaknya, seolah dia ingin mengukir wajahnya di ingatannya yang terakhir. Kemudian bibirnya melengkung menjadi senyuman yang damai. "Bagus, anakku. Sekarang ayah bisa pergi dengan tenang." Malam itu, Bayu Wisesa wafat dengan senyum di bibirnya, seolah akhirnya dia bisa beristirahat setelah puluhan tahun bertarung melawan kejahatan. 3 hari kemudian, setelah pemakaman di belakang perguruan Pedang Langit Murni, Bayu Sakti berdiri di hadapan ibunya di ruang utama perguruan. Dia sudah mengenakan pakaian hitam polos dan membawa pedang panjang milik ayahnya. Pedang langit tergantung di pinggang kirinya. Di lengan kanannya, dia mengikat kain hitam bertuliskan simbol tengkorak putih. Bukan lambang kejahatan, melainkan pengingat akan asal-usul keluarganya yang telah meluluhlantahkan kejahatan di Lembah Tengkorak. "Ibu, aku ingin berkelana," kata Bayu Sakti dengan suara tegas. "Aku ingin melihat sendiri dunia persilatan yang ayah dan ibu pernah lindungi." Andin menatap anak satu-satunya dengan mata yang dulu sangat lembut, kini penuh kekhawatiran seorang ibu. Namun, di balik itu semua ada kebanggaan yang tak bisa disembunyikan olehnya. Andin berjalan ke laci kayu dan mengambil sehelai kain sutra merah tua. Dengan tangan gemetar, dia mengikatkan kain itu di lengan kanan Bayu Sakti, tepat di atas simbol tengkorak. "Sakti, mulai hari ini
namamu bukan lagi Bayu Sakti Wisesa. Katanya pelan penuh wibawa. Sekarang kau adalah pendekar lembah tengkorak. Julukan itu ibu berikan padamu bukan karena kejahatan di lembah itu, melainkan karena kau sudah terlahir dari api yang pernah membakarnya. Gunakan julukan itu untuk menakut-nakuti para penjahat dan melindungi yang lemah. Andin memeluk anaknya erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya. Pulanglah hidup-hidup, nak. Ibu tak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Bayu Sakti menunduk. Ibu, aku akan pulang dengan selamat. Di tengah kabut tebal yang menyelimuti perguruan pedang langit murni, Bayu Sakti melangkahkan kaki meninggalkan rumahnya. Angin dingin menyapa wajahnya seolah memberi salam perpisahan. Baru 3 hari dia berkelana, masalah sudah datang menghampirinya. Di sebuah pasar kecil yang ramai di kaki Gunung Merapi, Bayu Sakti melihat 5 orang preman berpakaian merah menyala. Mereka adalah murid-murid dari perguruan Macan Merah. Kelima orang itu sedang memeras pedagang kecil. Mereka juga menendang-nendang dagangan. Sementara ada seorang gadis desa berusia sekitar 16 tahun ditarik paksa oleh salah satu dari mereka. Gadis itu menangis ketakutan. "Lepaskan dia!" kata Bayu Sakti, suaranya cukup keras untuk membuat pasar mendadak sepi dan tenang. Kelima preman itu menoleh serentak. Yang paling besar tertawa mengejek. "Hei, anak ingusan! Kamu dari mana? Mau cari mati?" Tanpa banyak bicara, Bayu Sakti segera bergerak. Dia menggunakan ilmu ringan tubuh, langkah angin milik ayahnya. Tubuhnya seolah berubah menjadi bayangan yang melesat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan gadis itu. Pedang langit 7 bintang yang sudah dia kuasai sempurna, dia lepaskan dengan gerakan halus namun mematikan. 8 jurus kemudian, kelima preman itu sudah tergeletak di tanah dengan luka ringan namun sangat memalukan. Tak ada yang tewas, tapi mereka tak akan bisa bangun dalam waktu yang dekat. Gadis yang diselamatkan itu bernama Ratih. Dia seorang putri tabib desa setempat. Gadis itu menatap Bayu Sakti dengan mata berbinar penuh kekaguman. "Terima kasih, pendekar. Siapa namamu?" Bayu Sakti menyimpan pedangnya dan tersenyum. "Orang-orang memanggilku Pendekar Lembah Tengkorak." Keesokan harinya, utusan perguruan Macan Merah datang untuk mencarinya. Ki Macan Besi, ketua cabang perguruan itu, datang dengan wajah merah padam. Dia seorang pria kekar berusia 40 tahun dengan otot-otot seperti besi. "Siapa kau? Berani-beraninya menghina murid-muridku. Hari ini kau akan mati di tanganku." Ki Macan Besi menggunakan ilmu cakar macan besi yang terkenal keras dan berat. Setiap pukulan dan cakarannya bagaikan palu godam yang bisa menghancurkan batu. Angin menderu setiap kali dia bergerak. Bayu Sakti bertahan dengan sabar, mengingat ajaran ayahnya. Jangan pernah gegabah di awal pertarungan. Dia menggunakan jurus pedang langit angin badai. Jurus yang dia kembangkan sendiri dengan menggabungkan kecepatan langkah angin dan keluasan pedang langit. Pada jurus ke-27, pedang Bayu Sakti berhenti tepat di leher Ki Macan Besi. Ujung pedang menyentuh kulit tanpa melukai. "Aku tak ingin membunuh," kata Bayu Sakti. "Tapi jika perguruan Macan Merah terus menindas rakyat kecil, lain kali aku takkan segan." Ki Macan Besi mundur dengan wajah pucat dan marah. Sejak hari itu,
Nama pendekar lembah tengkorak mulai menyebar di kalangan dunia persilatan Jawa Tengah. Beberapa hari kemudian, di sebuah penginapan kecil di perbatasan Jawa Tengah, Bayu Sakti bertemu seorang gadis yang misterius. Gadis itu mengenakan baju ungu tua yang elegan. Rambutnya panjang terurai sebagian. Dia duduk sendirian di sudut penginapan, memainkan seruling bambu dengan nada yang lembut namun aneh. Setiap tiupannya seolah membawa angin kecil yang tak terlihat. Nama gadis itu adalah Sari Wulan. Pasukan bayangan hitam, sekelompok pembunuh bayaran berpakaian serba hitam dengan topeng kayu menyerang penginapan. Mereka sedang mencari Sari Wulan karena mengira gadis itu telah membawa rahasia tentang sisa batu darah yang masih tersembunyi. Bayu Sakti tak tinggal diam. Dia keluar dari kamarnya dan langsung terlibat pertarungan sengit di tengah malam hujan deras. Untuk pertama kalinya, dia menggunakan jurus pamungkas ayahnya, cahaya pedang jiwa. Cahaya putih tipis yang memancar dari pedangnya cukup untuk membuat para pembunuh bayangan ketakutan dan mundur. Di tepi sungai yang gelap, setelah berhasil melarikan diri, Sari Wulan bertanya dengan napas tersengal. "Kenapa kau menolongku, pendekar lembah tengkorak?" Bayu Sakti membersihkan darah di pedangnya. "Karena ayahku mengajarkan bahwa pedang harus digunakan untuk melindungi, bukan untuk kekuasaan atau dendam." Sari Wulan menatapnya, lalu akhirnya membuka rahasia. "Aku adalah cucu Ki Jagat Hitam, Raja Lembah Tengkorak yang sebenarnya. Tapi aku sangat membenci jalan mereka." Sari Wulan mengeluarkan selembar kulit kambing tua. Ternyata itu adalah sebuah peta rahasia menuju gua tersembunyi di Lembah Tengkorak yang kini mulai bangkit karena sisa energi batu darah yang telah bocor. Ada seorang pria yang menyebut dirinya Tuan Hitam. Dia sedang mengumpulkan semua serpihan terakhir batu darah, dan dia juga ingin menjadi Raja Darah yang lebih kuat dari kakekku dulu. Bayu Sakti mengangguk dengan tegas. "Kalau begitu, aku akan ke Lembah Tengkorak." Mereka berdua akhirnya segera menyusup ke dalam Lembah Tengkorak yang kini semakin mengerikan. Pepohonan hitam tumbuh tak wajar. Kabut tipis beracun menyelimuti segalanya, dan sesekali terdengar jeritan aneh seperti mayat. Di tengah lembah, mereka menemukan sebuah altar darah yang baru dibangun. Di atasnya telah berdiri seorang pria bertopeng besi hitam mengkilap. Dia adalah Tuan Hitam dan ilmunya sangat tinggi. Pasukan Tuan Hitam langsung menyerang Bayu Sakti dan Sari Wulan. Bayu Sakti bertarung seperti singa muda yang baru lepas dari kandang. Jurus-jurusnya semakin tajam dan matang karena pengalaman saatnya bertarung. Sari Wulan segera membantunya dengan meniupkan seruling angin yang mengacaukan keseimbangan musuh. Dia terus meniupkan seruling itu dengan hembusan angin tajam yang memotong dan mengganggu gerakan lawan. Tuan Hitam ternyata adalah murid Ki Dharma Sengkala yang selamat dari pertempuran besar. Dia telah menggunakan ilmu darah abadi yang lebih sempurna dan mengerikan. Bayu Sakti terluka parah di dada dan lengan kirinya. Darahnya mengalir deras, namun dia tak pernah mundur selangkah pun. Di puncak pertarungan, Bayu Sakti mengeluarkan jurus gabungan yang dia ciptakan sendiri selama perjalanan. Pedang Langit Tengkorak Suci. Cahaya pedangnya berubah menjadi tengkorak putih raksasa yang bersinar terang.
hingga menerangi seluruh lembah yang gelap. Dengan satu terjangan penuh, pedang itu telah menusuk tepat ke dada Tuan Hitam dan menghancurkan inti darah abadi di jantungnya. Akhirnya, Tuan Hitam ambruk dengan mata terbelalak. Mustahil, aku telah kalah oleh anak ingusan itu. Altar hancur bersamaan dengan kematiannya. Sisa batu darah yang terkumpul meledak dengan hebat, melepaskan energi hitam yang sangat dahsyat. Sari Wulan tiba-tiba mendorong Bayu Sakti keras hingga terpental menjauh. Dia berdiri di depan ledakan itu dengan seruling di tangannya. Sari Wulan, jangan! Gadis itu tersenyum sedih. Aku tak mau darah keluargaku terus membunuh orang baik seperti kamu. Sari Wulan terus meniup serulingnya dengan seluruh tenaga yang tersisa. Angin suci yang luar biasa kuat telah tercipta. Angin itu menyerap dan mengendalikan sebagian besar ledakan energi hitam. Tubuh Sari Wulan akhirnya terpental. Pakaiannya robek dan tubuhnya penuh luka bakar hitam. Bayu Sakti segera berlari menghampiri dan memeluknya dengan erat. Air matanya jatuh ke wajah Sari Wulan yang semakin pucat. Kenapa? Kenapa kau lakukan itu, Sari Wulan? Sari Wulan mengangkat tangannya yang gemetar dan menyentuh pipi Bayu Sakti. Senyum damai tersungging di bibirnya. Karena aku ingin meninggalkan dunia ini dengan cara yang berbeda dari keluargaku. Napasnya semakin melemah. Pergilah, wahai pendekar lembah tengkorak, lindungi dunia ini seperti yang ayahmu lakukan. Sari Wulan menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Bayu Sakti dengan senyum damai yang tak pernah pudar. Hujan mulai turun lagi di lembah tengkorak, seolah langit ikut menangisi kepergian seorang gadis yang memilih cahayanya di tengah kegelapan warisannya. Bayu Sakti menutup mata Sari Wulan dengan tangan gemetar. Bersambung.